Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak umat Islam sampai saat sekarang ini yang mereka melakukan kesalahan dalam hal akidah. Di antara kesalahan terbesar umat Islam dalam hal akidah adalah mereka meminta bantuan atau istighotsah kepada selain Allah, seperti kepada orang yang sudah mati, kepada orang yang dianggap wali, dan sebagainya. Sementara kalau kita melihat sejarah sahabat, ketika sahabat Rasulullah SAW bersama Rasulullah menghadapi perang Badar, ketika itu umat Islam sangat sedikit dan kaum musyrikin sangat banyak sekali, tidak sebanding. Ketika itu sahabat, mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah penghulunya para wali, imamnya para nabi dan rasul. Tapi para sahabat tidak meminta bantuan kepada Rasulullah, melainkan sahabat mereka memohon bantuan kepada Allah Ta'ala, hingga Allah mengabulkan doa mereka sebagaimana firman Allah, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya, yaitu tidak mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat 9 hingga 10. Ini adalah sebuah bukti bahwasanya para sahabat tidak memohon bantuan kepada Rasulullah, tapi langsung memohon bantuan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang Maha Berkuasa, karena Allah di tangannya lah segala sesuatu. Allah yang menciptakan makhluk, dan makhluk tidak punya kekuatan sedikit pun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya upaya, melainkan atas izin Allah, atas kehendak Allah. Sekalipun orang itu kuat, sekalipun orang itu mempunyai jabatan, sekalipun orang itu kaya dan sebagainya, apalagi orang yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan ketika itu juga Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasul, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah, kata Rasulullah. Dan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Antusiaslah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi Rasulullah mengingatkan agar kita selalu antusias, bersemangat untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, seperti menuntut ilmu, bagaimana akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dipahami oleh sahabat. Karena tanpa ilmu, mustahil umat Islam akan bisa memahami akidah Islam dengan benar, sehingga mereka tercegah daripada terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan akidah yang berakibat fatal. Karena kesalahan dalam akidah ini, seperti tadi memohon pertolongan, memohon bantuan kepada selain Allah, seperti kepada orang yang telah meninggal, kepada orang yang dianggap wali, ini adalah merupakan suatu bentuk kesyirikan. Dan ini banyak terjadi
kita di negara Indonesia, waliyadzubillah, masih banyak umat Islam, saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin, yang mereka masih minta tolong kepada orang yang dianggap sebagai wali. Mereka datang ke suatu kuburan, awalnya mereka berzikir, kemudian mereka berdoa, selanjutnya mereka secara langsung atau tidak langsung mereka curhat dan memohon pertolongan kepada orang yang dianggap wali tadi, sehingga terjadilah yang namanya kesyirikan. Padahal kita tahu, orang yang telah meninggal dunia tidak bisa memberikan pertolongan terhadap dirinya, bagaimana lagi dia akan menolong orang lain yang masih hidup. Rasulullah juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu," kata Rasulullah. "Oleh karena itu, jangan tinggalkan berdoa seusai setiap sholat." Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu secara baik. Jadi, meminta pertolongan kepada selain Allah bukanlah suatu hal yang dibenarkan di dalam Islam. Seperti meminta pertolongan kepada dukun, kepada paranormal, peramal, dan sebagainya. Karena ini adalah merupakan suatu perbuatan yang menyimpang secara akidah. Bayangkan Bapak Ibu, bahkan di antara paranormal tersebut, dukun tersebut, mereka tidak sholat. Kalau mereka wanita, mereka tidak menggunakan jilbab. Bagaimana mungkin seorang muslim meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengikuti ajaran atau syariat Islam? Tidak sholat seperti apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak sholat, bahkan mereka melakukan suatu kemungkaran-kemungkaran yang bermacam-macam bentuk kesyirikannya. Pantaskah seorang muslim meminta pertolongan kepada mereka? Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, siapa saja yang mendatangi peramal, dukun, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan apabila seorang tersebut mempercayainya apa yang dikatakan oleh peramal, dukun, paranormal, dan sebagainya tadi, maka sungguh menjadi kufur. Maka jatuhlah ke dalam kekufuran, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, teruslah kita belajar mengenai akidah, karena akidah ini adalah pondasi bagi seorang muslim. Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun ibadah itu didasari oleh akidah yang benar, akidah yang lurus. Seandainya seorang muslim ia melakukan suatu kesyirikan, walaupun ia sholat, walaupun ia berpuasa, walaupun ia berzakat, walaupun ia bersedekah, sekalipun dengan perbuatan kesyirikannya tadi yang telah kita sebutkan tadi, maka akan terhapuslah amal-amal yang telah ia lakukan dan sia-sia dalam pandangan Allah, terhapus semuanya menjadi sia-sia. Karena pondasi dalam beribadah adalah mengesahkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah berarti kita mengakui bahwasanya Rasulullah adalah sebagai suri tauladan, sebagai contoh dalam segala hal, baik akidah, kebiasaan, ibadah, muamalah, akhlak, dan sebagainya. Ikhwati fillah, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga kita dapat menyelamatkan diri kita, keluarga kita, serta teman-teman kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.